Hal pertama yang dilakukan gadis itu setelah terlahir kembali adalah sengaja terjatuh lebih dulu sebelum anak angkat menjebaknya. Dan adegan itu tepat disaksikan oleh orang tua mereka. Menghadapi teguran dari ayah dan ibu, anak angkat itu langsung tak bisa berkata apa-apa. Padahal dia mengira gadis yang baru pulang itu tidak tahu apa-apa. Tak disangka ternyata begitu licik dan cerdik. Ternyata gadis itu sebenarnya adalah putri kandung yang selama ini terpisah dari keluarga. Di kehidupan sebelumnya dia kembali ke rumah dengan penuh sukacita. Namun malah diprovokasi oleh anak angkat. Sehingga orang tua dan kakaknya jadi membencinya. Bahkan demi menyenangkan anak angkat, mereka menyebar kabar bahwa gadis itu hanyalah anak angkat. Gadis itu berusaha mendapatkan pengakuan dengan ketulusan. Tak disangka anak angkat demi menyingkirkannya sepenuhnya. Menyewa orang untuk menghancurkan kehormatannya. Akhirnya gadis itu putus asa dan melompat dari gedung tinggi. Setelah terlahir kembali, ia kembali ke hari saat pertama kali diakui oleh keluarga. Dan anak angkat sudah menunggu di gerbang. Tampak ramah namun penuh niat buruk. Gadis itu tahu betul. Sebelum anak angkat sempat beraksi, dia pura-pura terjatuh. Saat anak angkat terkejut tak habis pikir. Asisten rumah tangga sesuai rencana sudah memanggil orang tua mereka. Orang tua segera datang. Melihat gadis itu terjatuh, sang ibu langsung memeluknya dengan cemas. Sang ayah menatap dingin dan meminta anak angkat menjelaskan. Anak angkat panik dan berkata gadis itu sengaja menjebaknya. Sang ibu langsung menyela bahwa halaman ini adalah satu-satunya tempat tanpa kamera. Dia sengaja memilih tempat ini untuk bertemu. Jelas niatnya tidak baik. Anak angkat pucat pasi. Belum sempat bicara lebih jauh, gadis itu malah mengaku bersalah lebih dulu. Dengan nada sedih dia bilang hanya karena terpeleset. Sampai hadiah yang telah ia siapkan lama jadi rusak. Meskipun tak berharga, tapi itu adalah hasil jerih payah sebulan. Sang ibu tersentuh dengan ketulusannya, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. Anak angkat hanya bisa melihat gadis itu memungut hadiah dan pergi. Amarahnya tak bisa dibendung. Ia menghancurkan gelangnya, lalu pergi mengadu pada kakaknya dengan penuh amarah. Sementara itu gadis sedang duduk di meja makan bersama orang tua. Saat suasana mulai akrab, kakaknya masuk bersama anak angkat. Melihat gadis itu langsung berkata dengan sinis, tak membiarkan gadis bicara sama sekali. Langsung menuduh dan mengancam, bahkan demi membela anak angkat. Ia menolak mengakui gadis itu sebagai anak kandung. Ayah yang mempertimbangkan kepentingan perusahaan, bahkan menyuruh gadis itu mengakui dirinya sebagai anak angkat. Gadis sadar kalau terus diam, akan mengulang tragedi yang sama. Ia pun membawa dokumen identitas ke kantor majalah. Pemilik majalah itu adalah pesaing terbesar keluarga mereka. Jika berita anak kandung palsu ini tersebar, dia akan mendapat keuntungan besar. Namun gadis tahu ini belum cukup. Ia lalu memberitahu sang CEO sebuah rahasia. Katanya malam ini paman kedua CEO akan mengundangnya jamuan makan. Jika tidak ingin terjadi sesuatu, sebaiknya jangan datang. Awalnya CEO tidak terlalu peduli. Namun setelah gadis pergi, benar saja paman kedua menelepon mengundang makan malam. CEO menyuruh orang menyelidiki, dan terbukti bahwa paman itu sudah menyiapkan jebakan kecelakaan di tengah jalan. CEO sadar gadis itu telah menyelamatkan nyawanya, langsung memutuskan bekerja sama, dan menyebarkan informasi yang diberikan gadis. Berita itu segera meledak di media sosial. Topik anak kandung palsu langsung jadi trending. Anak angkat marah besar dan menuduh gadis membocorkan rahasia. Namun gadis justru dengan sedih berkata dirinya baru pulang 2 hari, bahkan belum mengenali seluruh keluarga. Mana mungkin bisa menghubungi media. Melihat gadis yang berlinang air mata, sang ibu percaya bahwa dia tidak bersalah. Tak lama saham perusahaan anjlok. Sang ayah buru-buru mengadakan pesta pengakuan anak, bertujuan agar gadis itu mengaku dirinya anak angkat, untuk meredam opini publik. Gadis pun berpura-pura setuju. Keesokan harinya pesta diadakan sesuai rencana, yang mengejutkan semua tamu. CEO tiba-tiba datang secara langsung, lalu di depan umum mengumumkan identitas asli gadis itu. Para tamu mulai berbisik-bisik. Semua percaya dia adalah anak kandung yang sebenarnya.